Siap. Pertama dulu betul. Iya. Latihan. Dia nih. Iya nak. Iya iya. Hari ini kita bersama rombongan Duria ya, Kikin dan rombongan ya di Tebuireng 16 ya. Habis ini rencana lanjut ke Yogyakarta ya, ke IKPT DIY. Ya Kikin ikut nggak, Bi? Ya iyalah guys. Ke Jogja. Iya guys. Mobilnya gagah-gagah ya, Bi? Panjang-panjang. Ayo Pak Soleh tuh ikut jalan saya Hah? ke Mumpuni. Oh mumpuni. Iya. Saya nih, Mbak. Oh ikutin ini. Iya. Bikin. Ini kan sebaiknya Pak Kiai Agus. Ayo ikut acara saya. Ketua Desa ada Mumpuni. Alhamdulillah. Abi, kita ikutin mobil itu, Bi. Iya, di sini. Abi, kita ikutin mobil itu. Abi, Hah? pas dari Jogja terus kemana lagi? Salatiga. Tenang aja Pak, sama Abi. Aman. Boleh nggak itu ke Bandung? Ke Bandung. Abi boleh ke Bandung nggak? Hah? Ke Bandung. Surabaya. Boleh lah. Kita ke gedung yang kayak masjid gitu loh, Bi. Iya. Di sana ada VR tentang Nabi. Semuanya yang naik itu pada nang semua ngeliat kuburan. Langsung balik ke mana ya? Nang Jogja iki. Oh gitu. Moga. Iya, Monggo. Jogja. Nggih, monggo. Parkir. Mari Pak Kiai. Habis salah 3 kita ke Bandung Bi. Oke guys, kita lanjut guys ke Yogyakarta guys. Dalam 800 meter, Anda akan sampai di tujuan. Tapi siap-siap leh. Coba deh. Anda sudah sampai. Oh iya tadi. Ini kita lihat mobilnya Kikin ya guys ya. Bagus ya. Jogja guys. Ini kita di Jogja. Oh nih. Itu tanamannya loh, Bi. Jamuran.
Jamur kafe guys. Jamur. Jamur. Makanannya jamur semua. Tapi jamur kopi ada juga. Jamur ya. Kita diajak makan ya? Kita diajak makan. Oh, bagus ini nih. Enak tadi bawa kamera, ini bagus. Enak ini loh, tadi bawa kamera seharusnya tapi. Hah? Jamur ini berbagai macam. Amat berbagai macam jamur guys. Ini ada jamur tiram guys. Jamur. Abi, kalau jamur di kayu itu gimana? Oh, jamur di kayu? Jamur yang di kayu? Ikannya beli di mana? Kamu ke depan ke dalam dulu. Dalam. Oh ini langsung ada mana? Nanti kita lagi. Nih. Bobotnya diajak makan guys. Sehat toh? Kok belum sini? Tapi mana? Bisa minta piring lagi. Oh iya, beli mau berapa lah? Anda kan disuruh lagi ya? Kan habis. Kalau perlu besar di sini, besar jalan. Jangan di tengah sini, di belakang. Sama ini belakang.
Kalau video-video iya. Ilman, Ilman, Ilman. My first time doing it. Sorry. Penuh hati Allah.
Lihat lu video. Yang ketek kita pas dia video. Astagfirullah, ikan gede ya. Ya lihat banyak banget nih. Bisa ada yang lihat tidak? Iya, iya. Tahu kan yang ada ini ini dikasih makanannya tapi bukan lagi kita akan jadi aja. Duduk yang berdiri yang lebih tenang. Ikan gitu guys. Kuatnya deh, tahan dekat. Lihat. Gitu ya. Makan ini apa ini? Makanan.
Baru lahir ini butuh masukan, butuh bimbingan, arahan dan pengertian yang dimulai khususnya dari para Zuria dan juga para nasihat agar kami terus bisa memajukan dan juga mengembangkan KPT Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami yakin bahwa alumni yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini banyak. Memang tapi kita tidak mudah untuk menyaksikan mereka karena satu sisi kesibukan, yang kedua jarak yang mungkin agak jauh sehingga atau kadang mungkin rumahnya di Jogja tapi kerjanya di luar kota sehingga kemudian sulit untuk membangun komunikasi. Tapi insya Allah kami selaku pengurus KPTDB kami insya Allah berusaha semaksimal mungkin agar rumah KPTDB ini terus maju sebagai rumah para alumni yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu saja Bapak Kiai yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan, mohon nasihat dari Kiai kepada kami. Nah, kami sangat mengharap
adanya arahan dari Yai pada kami ingin hari ini ingin ngaji. Meskipun singkat tapi kami ingin ngaji sehingga kami ketika pulang ke rumah ini kami selalu lihat kebiasaan. Selalu lihat kebiasaan. Jadi sesibuk apapun, sehebat apapun kita di posisi masing-masing kita tidak lupa dengan pesan yang terbilang dan telah dimusabkan. Itu saja yang kami sampaikan. Juga kami mohon doanya ya, dan kami semua pengurus, anggota dan juga keluarga dan alumni Tebuireng yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini selalu diberikan keberkahan. Amin. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yai Muhammad Tantowi atas sambutan yang disampaikan. Kita aturkan juga kepada Pak Yai bahwa keluarga besar kita niku era tua yang tergabung di Tebuireng, Gofar, Sebelah, Wali Songo untuk Tebuireng yang Tremsai dan sebagainya. Harapan kita nanti ketika ada lulusan itu ada dokumen yang bisa diakses oleh KPT sehingga kami bisa merawat silaturahim secara berjenjang dan mereka bangga ikut gabung karena jarang ketemu itu terkadang yang saya nek wong Jawa niku wonten minderi. Jadi melihat temannya itu sudah menjadi orang, sudah pada punya pesantren, sudah punya jabatan, terkadang yang menganggap dirinya belum orang ini malu bergabung. Sehingga bagaimana ini kita rajut menjadi sebuah keluarga besar yang tentunya dokumen dari pesantren baik di Hufat, kemudian di Sebelah, kemudian di Tebuireng pengembangan itu bisa kita akses sehingga kami bisa merajut persaudaraan dari baik yang sifatnya adalah pribumi memang Yogyakarta maupun pendatang yang kebetulan mengais rezekinya mungkin di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kita mohonkan pada beliau Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud untuk memberikan nasihat kepada kita semua. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para alim, para kiai, kiai, saya hormati Ketua IKPT, dan Dawi yang saya hormati Ketua Kiai Haji Mustafa yang saya hormati, Bunda Barida ini rombongan dari Jombang, sesepuh Bunda Barida seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah, amin amin. Terus menjadi penasihat tidak PPT. Ini sudah berarti saya udah agak ringan, udah dinasihat gitu. Saya udah gak banyak lagi. Pak Haji Lukman, Mudir, dan pembinaan pondok, para kiai semuanya, mohon maaf saya masih belum familiar nama-namanya. Saya tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bu Yai, Pak Yai semuanya. Alhamdulillah sore ini kita bisa bermujahan
kita bersilaturahim. Kami tadi dari Temanggung itu rencananya sudah lama. Temanggung itu sudah jauh-jauh hari merencanakan ada acara haflah, dan kemudian sudah dipesan tanggalnya dan lain sebagainya. Maka kemudian pagi-pagi nanti kami berangkat dari Tebuireng jam 6 kurang, setengah 6 siap-siap, terus akhirnya jam 6 kurang seperempat berangkat, jam 9 seperempat nyampe di sana. Dan kemudian acara-acara haflah hafidhul Quran. Alhamdulillah cukup bagus perkembangan Tebuireng 16 Temanggung ya, dan biasa kita beberapa cabang memang ada keluhan itu kita kekurangan ruang. Jadi itu juga sama, kekurangan ruang karena pendaftarnya yang sekarang ini mungkin 75-an gitu lah. Rasanya kurang ruangannya ini nanti nggak cukup. Nah, saya sampaikan hal yang sama, kami juga di Tebuireng begitu. Minat untuk mondok itu meningkat. Jadi di Tebuireng juga rata-rata kita tuh setiap tahun itu kita nggak mampu untuk kita menerima, akhirnya 800 sampai 900 masa kita nggak bisa terima karena di Tebuireng sekarang ini menggunakan fasilitas ada tempat tidur, dan akhirnya kita harus nambah. Dan kita sedang membangun juga, kita telah selesai membangun Rensang di Jombor, kita sekarang ini sedang bangun juga di Kesamben, itu ada sanawiyahnya sudah, sekarang aliyahnya sudah mulai 1 tahun ini. Dan kita kira-kira setiap tahun itu nambah 300 tempat, 300 bed sampai 400-an, tapi tetap aja yang nggak bisa tertampung itu sekitar 400-900. Jadi itu menggambarkan minat orang untuk pondok itu meningkat. Beberapa waktu yang lalu ada juga Kiai Abu dari Lombok, itu kita resmikan 2 tahun yang lalu. Itu belum ada apa-apa, baru ada tanah yang akan bangun. Nah, baru kemarin datang lagi, gimana ceritanya? Waduh, ini baru 1 kelas, mau kelas kedua. Sekarang yang daftar itu yang peminat itu 300. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, tapi nggak bisa mikir. Jadi itu apa yang ada itu ke cabang-cabang Tebuireng itu terjadi peningkatan minat ya. Itu memang banyak yang ingin memondokkan anak-anaknya karena situasi yang ada di luar itu kondusif, terutama di Jakarta. Ada yang menyebutkan nanti anak saya kalau sekolah SMA di Jakarta keluar dari sekolah main, kita kepikiran panggilnya siapa, mainnya kemana. Nah, itu kemudian banyak yang kemudian lebih baik dimondokkan tidak jelas itu mengenai yang kedua. Dan mengenai yang namanya IKPT itu gitu juga. IKPT itu di bulan Maret 2 tahun yang lalu atasnya Umi gitu ya, si dijaga bilang Umi dijaga di atasnya apa yang sistemnya penyalaan soundnya itu kan tuh soundnya tuh. Tapi ini adalah merupakan forum silaturahmi. Bulan Maret Taruh di atasnya ini, taruh di atasnya bilang Umi tolong dijaga ya di atasnya. Dan sekarang ini pengurus wilayah 16 ditambah untuk Kalimantan Utara berarti 17 pengurus wilayah, kemudian ditambah pengurus cabang itu sudah 79. Itu ada 3 cabang di cabang internasional itu di di Mesir, di Mekah, sama Malaysia. Jadi luar biasa perkembangannya, cukup cepat dari IKPT yang awalnya itu banyak yang nggak muncul. Berapa tahun yang lalu saya ke Lampung itu nggak kelihatan ada alumni itu. Nah, jadi sekarang kalau kita ke Lampung, oh ini cabang ini sebentar kita bisa ngumpulin dalam waktu sebentar. Ini hal yang sama sebetulnya juga terjadi di Jogja.
Ini dengan spontan, alhamdulillah kita bisa ngumpul semuanya dan nanti berwajah bersilaturahim. Dan silaturahim sekarang tuh enak. Saya perjalanan setengah-setengah tidur dari Jombang sampai ke Temanggung tadi. Saya tanya berapa lama? Setengah jam. Kok setengah jam? Yang lain tidur jadi yang bangun cuma setengah jam aja. Karena enak, jalannya enak, mobilnya cuma sekarang ini enak. Dari situ Temanggung ke Jogja tadi juga gitu, sebentar aja. Dan ini yang awalnya saya juga sama, saya memahami silaturahim, kita ketemu, saling kita bersalam-salaman. Tapi belakangan saya itu baca, asalnya dari COVID itu karena emang santri pulang semua. Ini nganggur, ini apa yang harus dikerjakan? Saya coba baca-baca, akhirnya pelan-pelan saya pahami perjalanannya. Hadratus Syekh mendirikan pondok pesantren Tebuireng itu rupanya tidak hanya sekedar untuk kegiatan-kegiatan pendidikan agama, tetapi ada satu harokah perjuangan yang luar biasa. Beliau itu dari awal mendirikan pondok, beliau udah punya strategi bagaimana berjuang memerdekakan negara Indonesia ini. Nah itu ada cerita yang lain nanti di Mekah sana. Di Mekah itu beliau sudah berikrar sebelum pulang ke Indonesia itu bersama dengan 6 sahabatnya yang lain itu berikrar di depan Multazam untuk berjuang memerdekakan negara masing-masing. Nah itu memang ada rupanya cerita di sana itu bagaimana perjuangan banyak negara Islam yang pada saat itu banyak yang dijajah bangsa Eropa itu, akhirnya itulah dibikin kesepakatan untuk berjuang memerdekakan negaranya masing-masing. Jadi Hadratus Syekh sampai di Indonesia pun juga sama, mulai menyusun strategi bagaimana membangun kekuatan. Nah ini kekuatan. Nah ini bentuk silaturahim enak semuanya, makan enak, minuman ini ketawa lagi, ini nggak ada susahnya silaturahim itu. Nah, tapi ini ada makna bentuk silaturahim itu sebetulnya yang dilakukan oleh Hadratus Syekh itu seperti apa. Jadi beliau itu menuliskan perjalanannya itu tidak langsung dituliskan seperti orang menuliskan perjalanan biografinya begitu. Beliau menuliskan itu momentum-momentum tertentu di komentari. Ini kemudian apa yang dituliskan. Nah, kemudian ada satu cerita beliau menuliskan Kafil Awam Anil Haud fi Syariat Islam itu tahun 1913 itu kemudian dituangkan di buku yang lain di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah di situ beliau menuliskan bahwa sejak tahun 1330 Hijriah, 1330 Hijriah itu kurang lebih tahun 1912, banyak pemikiran-pemikiran baru di Indonesia ini muncul. Pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Yang sebelumnya Islam di Indonesia ini hanya satu faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan satu madzhab Imam Syafi'i. Dan dengan banyaknya pemikiran baru itu terjadi perdebatan, pertentangan. Itu kemudian mengancam persatuan dan itu potensi perpecahan. Dan sebelum itu ya karena memang sebelum itu semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, maka beliau sangat khawatir mengenai kondisi itu. Nah, dan memang akhirnya perpecahan terjadi antara 1913, 1915, 1920. Itu ada cerita yang begitu detail dari satu kitab yang dituliskan itu tadi, sangat Kafil Awam Anil Haud fi Syariat Islam itu. Nah sayangnya tulisan beliau itu tertahan di Riyadh, keluar dari Riyadh itu tahun 2015. Pantes termasuk Gus Dur juga nggak tahu. Nah, jadi baru 2015 kemudian masuk Indonesia 2017, 2019 itu ada satu
anak di UIN Jakarta, siapa namanya, Ashari Al-Bahri, itu menulis tesis mengenai kaful awam adalah khatib bisa dikatakan. Nah itu kemudian bagus, dia lulus, kemudian dibukukan, dan saya dikirim bukunya tahun 2020. Begitu saya baca, ya Allah, ini kejadian mulai periode tahun 1913 sampai lahirnya NU. Itu pertentangan, perdebatan gitu yang umat Islam ini kalau tidak dijaga pecah. Jadi itu kondisi yang sangat-sangat kritis pada saat itu, mengancam perpecahan umat Islam itu. Kemudian Hadratus Syekh itu sangat hati-hati menghadapinya itu. Dan itu nanti kalau cerita panjang dari itu ada ceritanya sendiri nanti. Dan beliau akhirnya munculnya banyak organisasi. Nah itu ada di situ Syarikat Islam, ada Budi Utomo, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada apalagi itu cukup banyak. Itu kalau nggak salah sampai 25 jumlah organisasi itu. Nah itu diisi, yang isi sama, wallahu alam, ada cerita tersendiri. Diisi dengan pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang radikal, ada yang keras, ada yang ini, ada yang sekarang ini ada. Itu mulai tahun itu. Jadi itu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Hadratus Syekh di dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Belanda ingin memperkuat posisinya sebagai pemerintah. Nah, kan kemudian bikin aturan itu ordonansi itu tahun 1905 muncul, nah, nggak bisa dilaksanakan. Kemudian 1925 itu mau dipaksakan ordonansi mengenai guru liar, satu guru liar, satu lagi ordonansi mengenai perkawinan. Nah, itu dua-duanya yang kena itu umat Islam, terutama mengenai perkawinan. Nah, kalau perkawinan aturan-aturannya Belanda ya selesai lah. Karena di sana udah dasarnya bukan dasar-dasar hukum Islam. Nah itu kemudian Hadratus Syekh mengundang semua organisasi di tahun 1930 diajak bicara. Nah ini kemudian beliau nulis Al-Mawaqid tahun 1930 itu, nasihat-nasihat itu sekarang bisa kita temukan. Akhirnya semua sepakat menerima ajakan untuk bersama-sama, dan itu kemudian mereka bersama-sama memikirkan bagaimana menolak ordonansi yang akan diberlakukan oleh Belanda. Dari situ di Tebuireng itu ada pengajian. Ini pengajian itu pesertanya di depan itu banyak habaib. Di belakangnya itu ada Wahabi, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada. Jadi yang saya baca itu semuanya itu ikut ngaji di Tebuireng di sama Hadratus Syekh. Itu kemudian akhir sampai tahun 1935 itu sepakat semuanya, ini harus membentuk federasi dari organisasi yang banyak itu tadi. Akhir 1937 terbentuklah Federasi Majelis Islam Ahla Indonesia. Awalnya menaungi 7 organisasi, nah kemudian dengan cepat jadi 13, terus berkembang, akhirnya NU malah digabungkan tahun 1938. Disitulah kemudian sikap Indonesia, khususnya Hadratus Syekh mulai politik dan kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Jamaah haji yang mau berangkat jangan menggunakan kapal Belanda, biar mereka bahaya. Terus donor darah untuk orang-orang Belanda haram hukumnya. Tetapi di pihak lain, beliau itu mengakui pemerintah Belanda bahwa Indonesia ini adalah Darussalam. Nah itu kemudian menjadikan pertanyaan bagi para ulama, loh ini mengakui pemerintah Belanda. Tetapi penguatan penguatan organisasi ini semakin kuat. Akhirnya itu ada cerita Vanderplas datang ke Tebuireng itu,
itu menawarkan Hadratusnya sebagai muftinya Indonesia, tapi ditolak. Nah, kemudian ada mungkin pernah dengar cerita Pak Van der Plas itu didampingi oleh Karel von Smith. Karel von Smith itu orang Jerman yang kerja di perusahaan Belanda dan akhirnya itu kerja sampai di Indonesia. Nah itu ceritanya datang ke Hadratusnya. Nah, begitu ngomong-ngomong, anjingnya yang di depan itu menggonggong. Katanya, Hadratusnya itu anjing siapa? Anjing saya. Loh, kenapa taruh di sana? Kasihan, taruh susu kalau masuk sini. Akhirnya kalau salah sudah bawalah masuk ke ruang tamu situ. Nah, ini bagi orang-orang menjadi sesuatu yang aneh. Ini Hadratusnya kok anjing suruh masuk kayak gitu. Tapi apa yang ada di situ yang kita bisa tangkap? Akhirnya pembicaraan itu ngomongin anjing. Anjing sipu ini tuh akhirnya salah-salah. Pamit. Nah, pembicaraan mengenai mufti jadi terputus. Nah itu baru belakang begitu maksudnya. Jadi kalau orang-orang bertanyakan ini ada apa namanya, kayak ini anjing kan najis bola tuh. Najis itu gampang, itu nanti disucikan sebentar aja. Tetapi hati dia. Jadi itu bagaimana itu menghadapi orang. Dan satu lagi itu Karel von Smith yang mendampingi Van der Plas ini kagum dengan pemikiran-pemikiran itu. Datang lagi ke Tebur, saya mau masuk Islam, pada setelah dinasihatin sampai pikir dulu, betul-betul seperti masuk Islam atau pinginan. Suruh mikir dulu, pelajari dulu Islam. Akhirnya betul, dia masuk Islam tahun 37. Nah, dia kembali ke Jerman. Tahun 67 ada orang Indonesia ketemu, udah jadi mubalek di Jerman itu hasil dari pertemuan dengan Hadratusnya. Apa yang menarik dari cerita sepotong itu? Nah, bahwa ukhuwah beliau itu di dalam tulisannya itu begitu apa namanya mengenai ukhuwah. Ya Allah, itu dilupa. Jadi ukhuwah itu merupakan satu kekuatan. Ukhuwah itu kalau dilakukan dengan baik, dengan terstruktur, dengan menggunakan strategi, itu menjadi satu kekuatan. Karena setelah itu Belanda kemudian digantikan Jepang, bukan Jepang kemudian kembali karena dikalahkan di itu. Nah, kemudian Indonesia memiliki kekuatan karena apa? Betul. Umat Islam yang jumlahnya pada saat kemerdekaan itu 90% dari penduduk Indonesia itu pada saat itu menyatu. Nah, jadi itu yang ditekankan oleh Hadratusnya itu waktasimu bihablillah jami'an amalat tafarraqu. Itu menjadi catatan penting. Bahkan di tulisan yang berikutnya lagi beliau mencantumkan kepada takwala tanazahu wa tafsalu wa tadhabari hukum. Jadi itu peringatan-peringatan, himbauan-himbauan. Saya lihat ini ujung-ujungnya ini ukhuwah. Ukhuwah dibentuk dari silaturahim. Silaturahim yang kita lakukan sambil ketawa-ketawa ini, itu kalau dilakukan dengan strategi, kita lakukan dengan dengan pemahaman yang sama. Ukhuwah itu pernah terjadi di Indonesia dalam pertemuan Hadratusnya, di mana itu kekuatan itu kemudian menghadapi Inggris. Lo mampu Inggris yang dengan peralatan yang canggih kayak gitu menghadapi kiai-kiai itu, kiai semua itu yang mempertahankan kemerdekaan. Ada di kita sedang menulis buku. Jadi Hadratusnya itu pemersatu umat Islam. Itu saya sebutnya nih mungkin sudah dicetak sekarang ini.
Nah nanti kalau tanggal 4 itu ya insya Allah ada itu mungkin nanti keburu aja ada. Jadi itu nanti ya memang masih butuh koreksi lagi kita lengkapi. Tetapi bahwa itu sejarah itu memang selama ini tidak ada di sejarah Indonesia itu. Dan kita harus gali satu persatu, kita rekonstruksi. Tetapi sebetulnya banyak orang, bukan banyak, ada beberapa orang menuliskan mengenai sejarah perjalanan Habib Musa, tapi selalu terkumpul dengan tulisan yang lain. Nah, kalau saya buka lagi tulisannya Khairul Anam, bagus. Ada lagi tulisannya Agus Suyanto, bagus. Tapi kenapa nggak muncul? Nah ini saya pikir, nah, kalau kita nulis ya memang harus ada tahapan lagi untuk revisi nanti cetak lagi. Jadi yang pertama sudah, kemarin revisi lagi, ini sekarang cetak lagi, nanti revisi lagi, dan terus sampai nanti bisa lengkap semuanya gitu. Dan itu kalau kita rekonstruksi lagi, itu ya insya Allah Indonesia ini bangsa yang hebat sebetulnya. Saya bisa bicara kenapa bangsa yang hebat. Orang bilang Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad, 350 tahun ditambah juga Inggris, Jepang 3,5 tahun. Jepang pulang, Belanda pulang, tradisi budaya tidak rusak. Di dunia mana ada sebuah bangsa dijajah 3,5 abad tradisinya nggak rusak? Kalau nggak di Indonesia. Kenapa? Masyarakatnya didampingi oleh ulamanya. Jadi memang ulama-ulama dulu itu betul-betul Belandanya ngambilin sumber daya alam, mau ambil aja. Tapi orang Indonesia, kalau kita lihat catatan saat itu tahun 1850, jumlah jemaah haji Indonesia lebih daripada 50% dari jamaah dunia. Tahun 1850. Jadi saya buka catatan dia Allah dari dulu orang Indonesia sudah senang haji. Walaupun nggak begitu mikir soal ekonomi, diambil sama Belanda juga nggak mikir, silakan aja. Tapi ya, kalau berangkat haji dulu kan haji mahal dulu. Paling nggak 5 sapi sekarang 100 juta. Sekarang cuma 60 juta, 3 sapi. Lu mahal zaman dulu. Tapi sekarang ya alhamdulillah itu rebutan dan melihat teman-teman, saudara-saudara pamitan, saya mau umroh, masya Allah, luar biasa. Dan itulah yang kemudian Indonesia itu menjadi satu kekuatan karena masyarakatnya kuyup. Kuyup itu adalah bagian daripada ukhuwah, dan ukhuwah itu ya itu tadi batasi mubika billahi jami'i wala tafarraqu, dan Allah yang memberikan anugerah kenikmatan yang luar biasa. Kita ini diberikan makanan yang berlimpah, makanan semuanya enak. Iya, dibanding saya dulu tahun 70-an itu cari yang namanya salak yang manis susah. Sepet semuanya. Sekarang cari yang sepet susah. Betul. Jadi orang bilang ekonomi itu dikuasai asing. Allah mencukupi kita dengan berbagai macam kebutuhan, makanan enak. Tapi kalau soal kekayaan ya mungkin kita kalah. Tapi karena memang kaya itu memang gak untuk berlomba. Kita bukan untuk berlomba kekayaan, tapi untuk mencukupi kita semuanya cukup. Kenikmatan luar biasa. Buah-buahan tiap hari lihat buah itu kadang-kadang udah sampai bosan melihat ngambil anggur satu sudah ini mau datang lagi ya Allah, enak semuanya. Itu satu kenikmatan syukur kita. Dan itu yang ada sekarang tinggal di Indonesia. Tidak ada di luar negeri orang kuyup ini. Tidak ada di luar negeri orang ngasih tip. Nah, saya kapan itu di Mekah itu ada sopir bus turunin koper jamaahnya, ditandangin kopernya. Apa ini? Sakit jamaah Malaysia. Kenapa begitu? Ya biasa karena Indonesia dikasih tip, jadi kalau kamu Malaysia nggak dikasih tip, ditandangin itu kopernya.
Iya kejadian, saya mau lihat ya Allah, orang Indonesia nih ngasih tips, dibilang kaya juga nggak kaya sekali, tapi ngasih tipsnya luar biasa. Hanya Indonesia yang begitu. Makanya kita bersyukur, termasuk ini adalah bagian daripada apa yang kita lakukan dengan silaturahim. Dan kita silaturahim itu Allah yang akan menjaga kita semuanya. Kita juga berjuang. Kita untuk menikmati, santai-santai, hidup santai. Kalau yang masuk kantor saya nggak tahu berapa persen, tetapi semua sama. Ya, apa yang dinikmati itu sama semua. Dan itu yang sedang kita anggap perjalanan harokah hadratusnya yang belakangan ini, karena saya melihat bahwa semua tulisannya itu merespon dari momentum di saat-saat itu. Nulis risalah Ahli Sunnah wal Jamaah di tahun 1921. Karena apa? Terjadinya perpecahan umat Islam itu 1921, di mana Syarikat Islam Merah dari Semarang itu memisahkan diri dari Syarikat Islam Putih, nanti yang kemudian menjadi PKI. Tapi itu puncak daripada perpecahan umat Islam yang ada di Syarikat Islam. Kemudian beliau menuliskan risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian tahun semakin parah, apalagi dengan tahun 1924 yang namanya Syarif Husin kemudian dikalahkan, diambil alih ke pemerintahannya oleh Ibnu Saud. Itu semakin berat kondisi, termasuk di Indonesia umat Islamnya makin terpecah-pecah. Beliau menuliskan apa? Adabul alim al-muta'alim, di mana itu adalah bagaimana mengasah hati. Hati itu perlu diperkuat lagi karena menghadapi potensi perpecahan yang luar biasa. Jadi kalau ngomong adanya aliran keras, saat itu paling berat, lebih berat daripada sekarang. Karena pemerintah Belandanya sudah ikut-ikutan. Tekan ini umat Islam ini. Aja ini umat Islam lagi berantem, Belandanya juga ikut-ikutan. Dan sekarang ini kan tidak. Ini ada yang ngomong di YouTube, video segala macam, pemerintahnya lah, wapresnya saja alumni juga. Nah, kan ini sesuatu yang ya sebetulnya kita syukuri. Zaman itu berat. Saya membayangkan begitu membaca cerita perjalanan umat Islam itu di tahun-tahun yang sangat berat. Jadi kemudian akhirnya tahun 1926 karena Ahli Sunnah wal Jamaah itu ditinggalkan oleh Syarikat Islam, dibentuklah Nahdlatul Ulama itu. Nahdlatul Ulama itu karena ingin menyelamatkan dunia. Jadi Nahdlatul Ulama sendiri itu dibentuk untuk apa? Karena ingin mengirim delegasi ke Hijaz. Nah, ini karena ditinggalkan oleh Syarikat Islam. Nah, ini siapa yang ngirim? Nah, ini bikinlah organisasi. Nah, muncullah NU. Nah, NU lah yang mengirimkan delegasi Hijaz itu. Nah, ini misi pertamanya sudah misi internasional. Jadi kalau NU bicara sekarang ini hebat, dulu hebat sekali. Misinya internasional. Itu 1938 pun itu yang namanya suara menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina. Itu Indonesia sudah, walaupun belum merdeka sendiri kita, tapi berani menyuarakan kemerdekaan. Jadi sikap umat Islam di tahun-tahun itu udah sangat kuat dan udah nggak bisa ditahan dari kemerdekaan. Dan itulah maka kemudian kita ya bersama-sama, saya juga mengharapkan apa yang ada di IKPT itu ya kita bangun lagi. Dulu Hadratusnya sudah mulai, sekarang kita lanjutkan. Jadi bukan karena Tebu Ireng, bukan karena apa, tetapi karena semua punya kewajiban bahwa kita wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, itu kewajiban kita semuanya, bukan karena Tebu Ireng. Tapi saya hanya mengingatkan dulu Hadratus Syekh pernah melakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Itu yang kemudian menjadi modal sampai kemerdekaan
tahun 1945, dan beliau juga lah yang mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan Inggris dan Belanda sampai kemudian Belanda harus lepas dari Indonesia. Nah itu alhamdulillah, dan semuanya selalu sesuai dengan aturan-aturan agama. Jadi nggak ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi memang semuanya berdasarkan dari syariat. Itu mudah-mudahan ini sekelumit cerita yang bisa kita jadikan ibrah, kita jadikan sebagai rujukan apa sih yang kita lakukan ini. Ya kalau kita sama-sama menyadari barangkali semangat untuk ngumpulnya harusnya lebih tinggi. Nah, kalau kemarin ini kadang-kadang aduh males. Tetapi ini bahwa kita punya kewajiban yang sama, bahwa ini kita harus melakukan ini karena ini perintah agama, bukan perintah, apalagi perintah saya, ini kualat saya, ini alumni udah kiai semua. Jadi itu nanti pelan-pelan saya akan lengkapi buku-buku itu supaya bisa kita rekonstruksi kembali, dan itu memang pernah mencapai puncaknya itu, dan kita juga mengikuti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan lagi ya, umat Islam ini kan bukan cari menang-menangan, tapi kan kita ini menjaga keseimbangan. Kalau kita maunya itu semuanya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tetapi seimbang. Nah, jadi biasanya kalau Islam itu menang, itu selalu mengakomodasi semuanya, mau itu dari golongan, mau itu dari beda-beda beda-beda pemikiran, beda agama, tetapi semuanya kita punya kewajiban untuk kita mewadahi itu semuanya. Demikian dari saya, monggo barangkali ada yang mau sharing atau apa, tetapi itu pesan saya itu mari sama-sama kita kita jaga, karena ini kewajiban ini ada bukan untuk mencari mencari jabatan. Kalau jabatannya nyangkut ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya kita niatin karena kita melaksanakan perintah Allah SWT. Nah, ya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih pada beliau Romo Haji Abdul Hakim Mahfud. Subhanallah, luar biasa, singkat, banyak hal yang zuriyah saja baru tahu, apalagi kita. Jadi banyak cerita-cerita saking hebatnya Hadratus Syekh, foto asli saja ternyata orang luar berkepentingan, sehingga sebagaimana kita tahu foto asli Hadratus Syekh ternyata juga ada di nan jauh di sana untuk mengganggu pemahaman muhibbin Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap figur saja. Ada tembungi foto Mbah Yai di selamur biar salah mana Hadratus Syekh yang sebenarnya. Dan juga satu hal yang bisa kita petik, bahwa semua harokah dakwah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh sangat syarat dengan strategi. Kalau sekelumit menyimak apa yang disampaikan Romo Yai tadi, sehingga disinilah barangkali kalau neng Gus Poro Gawawis Doyo bakti merespon atau juga ingin nyuwun pirsa, mumpung kita masih ada waktu walaupun sedikit di depan kita, langsung ada beliau, monggo yang ingin memanfaatkan silaturahim ini dengan tanya jawab, monggo. Pak Yai Edi neng Budi Rano.
Monggo. Hima Sakti itu himpunan mahasiswa Tebu Ireng yang di Jogja. Kalau di Surabaya namanya Kasti. Dulu di Jogja juga Kasti. Saat tahun 90-an. Nggak tahu gantinya tahun berapa. Ada cukup jelas. Dan kita yang hikmah di Tebu Ireng 3 tahun mungkin yang tercepat merasa sama sekali tidak ada kesempatan banyak untuk menimba ilmu, tapi karena tirakatipun Hadratus Syekh insya Allah selalu nyuwun doa ya Kikin, semoga kita dimanapun berada selalu menjadi alumni yang bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan Yai tadi dalam dukungan dan doa Luriyah Hadratus Syekh. Untuk itu kalau tidak ada yang memanfaatkan kesempatan, kiranya mohon doa penutup pada Romo Yai, dan nanti mohon dengan cepat paten untuk menyingkirkan media-media yang tidak penting di depan, kita manfaatkan untuk foto bersama. Derek dawuh Dewan Penasehat harus ada kenang-kenangan ngaten. Nanti dipersiapkan beres-beresnya, langsung dipinggirkan mejanya, dan setelah sesi ditutup nanti kita foto bersama. Selanjutnya doa sekaligus kita sunahkan Romo Yai Kikin tempat-tempat yang pun semoga katur. Ya, kula niki menawi wonten NU Nitan Vidya. Niki wonten wakil Surya yang berdoa itu biasanya Surya. Yang paling sepuh, alumni paling sepuh. Niki derek dawuh niki ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Ra'im ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa ashabana wa talamidana wa awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin wal mukhlisin was sabirin was syakirin mukhasiin was salihin wa ja'alna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwab الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد. Matur nuwun, matur nuwun. Sudah. Nanti.
Matur nuwun dhateng panjenenganipun Romo Yai Haji Edi Mustofa. Keparang mugi matur dhateng Romo Yai mangke sasampunipun untuk bersama kalian anggota pengurus BWKBT menemukan tetap ini wonten amanah Mas Yai Aslam itu seperti nyuwun tumo kagem keponakanipun ingkang insyaallah sampun dipun tampi dan SMP Transeng, tapi keranten sekedap malih yang sepuripun Bapak Haji Muhammad ditindak haji dan diberikan dihamping keberangkatan pun akan pondok dipun pasrahaken dhateng warung utawi sedherek samangke sampun acara yang longgar sekedap badhe kita pasrahaken atur nuwun awal akhir agar kita tidak akan mangke dilakukan kurang maju aja ya, kurang maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di belakang. Mundur.